Bapa Surgawi, pada saat ini berfirmanlah kepada setiap kami dan Roh Kudus tolonglah kami agar kami dapat semakin serupa sebagaimana Kristus. Biarkanlah hidup kami yang penuh dengan cacat celah dan juga kekurangan serta di dalam kerapuhan jiwa kami. Biarkan Tuhan menolong kami. Biarkan kami dari hari ke hari sedikit demi sedikit dapat mengasah kepekaan kami sehingga kami makin serupa akan Kristus. Berfirmanlah ya Bapa, setiap kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, dan saya minta dengan kasih tim multimedia dapat memutarkan video bagi kita semua. Bu, anak remping sobat Bu, monggo dipilih Bu. 5.000 sebungkus Bu. Pisang, keripik pisang, saya jual keripik pisang, samping patung juga ada jual keripik pisang. Bu, keripik pisang Bu, ada 5.000 satu Bu, satu bungkus 5.000 Bu. Daripada Ibu ke patung atau tanam, ini Bu, keripik pisang Bu, enak Ibu bisa dimakan Bu. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita pernah mengalami emosi marah? Seperti Mbok Darmi mungkin yang marah kepada seorang pemuda yang terlihat seperti preman, yang dia curiga juga, yang dia takut adalah penculik. Karena dia baca koran, banyak terjadi penculikan terhadap wanita-wanita cantik. Jadi Mbok Darmi merasa dia cantik begitu ya. Dia takut kalau diculik. Lalu sempat mungkin dia ketiduran, lalu dia lihat, loh kok pemuda ini lagi makan keripik sukunnya dia. Tapi ternyata ketika keripik sukun itu diperebutkan begitu kan ya, pemuda itu masih rela bagi kepingan terakhir kepada Mbok Darmi. Sampai Mbok Darmi sadar bahwa ternyata keripik sukun itu bukan punya dia. Punya dia masih utuh di dalam tas keranjang belanjaannya. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami emosi marah dan mungkin marahnya juga salah begitu ya. Gengsi lalu mau minta maaf.
gengsi, lalu mau menyampaikan, oh maaf ya, ternyata saya salah marahnya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang ajaran Tuhan Yesus berkaitan dengan kemarahan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-21, pasal yang kelima ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-26. Kita akan membaca bersama-sama Matius pasal 5 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahan itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudaraku yang terkasih, berbicara tentang kemarahan itu ada dua. Yang pertama adalah kemarahan yang sifatnya destruktif, kemarahan yang sifatnya merusak. Dan tentu saja kemarahan yang destruktif ini, yang merusak ini adalah jenis kemarahan yang oleh karena kita terdistorsi oleh dosa. Ini jenis kemarahan yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Tapi ternyata Alkitab juga menyampaikan kepada kita bahwa ada kemarahan yang konstruktif, kemarahan yang membangun, kemarahan yang mendisiplin, kemarahan yang mempertobatkan, kemarahan yang membawa kepada hasil buah perubahan. Jadi dari dua jenis kemarahan ini kita dapat melihat contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab. Kemarahan yang destruktif tentu kita lihat ada beberapa contoh di dalam sana. Kita dapat lihat contoh dari kehidupan Musa. Ketika Musa berada di masa mudanya, ketika dia dibesarkan oleh putri Firaun, dia melihat realita keadaan di mana bangsanya, umat Israel itu dijajah, disiksa, dijadikan hamba oleh Mesir. Pada saat itu dia melihat seorang Israel dihajar habis-habisan oleh bangsa Mesir, oleh prajurit Mesir, dan hatinya timbul amarah. Hatinya jadi marah, kemudian bukan hanya marah, tetapi dia kemudian juga membunuh daripada prajurit ini. Di dalam pelariannya, pengasingannya, Tuhan masih beranugerah memberikan kesempatan bagi Musa. Sehingga kita tahu dari perjalanan hidup Musa itu dikenal dengan seorang pribadi yang lembut hatinya. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesempatan Tuhan memanggil kita, memulihkan kita, ingin memakai kita jadi anak-anaknya, tentu kita tidak imun dari yang namanya dosa dan kedagingan yang masih menempel di dalam diri kita. Musa pun tercatat menunjukkan amarahnya ketika Tuhan katakan, ketok saja batu itu akan mengeluarkan airnya. Tetapi Musa marah kepada bangsa Israel yang tegak tengkuk, banyak maunya, banyak tuntutannya, dan begitu manja. Marahlah Musa, dan Musa memukul batu tersebut. Dan Tuhan mendisiplin Musa. Namun kita juga dapat melihat bahwa kemarahan itu bukan hanya ada destruktif yang merusak dan yang konstruktif yang membangun, tetapi jenis kemarahan ini ada juga yang agresif, ada juga yang pasif. Jenis kemarahan yang agresif tentu saja dengan kemarahan yang meluap-meluap,
dengan mendidih begitu ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang agresif, bahkan mungkin juga akan menggunakan tangan kakinya untuk memukul, untuk menunjukkan kemarahannya, yang merusak, yang tembok jadi korban, pintu kaca jadi korban, piring terbanting jadi korban, sutil buat ngambil nasi oleh ibu-ibu, mungkin ngomel-ngomel anaknya sampai jadi korban juga, saking emosi dan marahnya. Namun ada sifat marah yang pasif, yang kita bisa lihat contohnya dari Alkitab, yakni Yunus. Yunus tidak terima Tuhan itu mau menyelamatkan Niniwe. Yunus marah kepada Tuhan. Yunus marah, menunjukkan kepasifannya. Dia kabur, lari. Dia tidak mau melayani bangsa Niniwe seperti yang Tuhan mau. Dia marah sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan mesti selamatkan bangsa yang seperti itu? Dia marah, dia melarikan diri. Dia ngambek sama Tuhan. Tapi Tuhan tangkap dia kembali. Tuhan pakai dia untuk mempertobatkan Niniwe. Tetapi apakah Yunus masih imun terhadap dosa? Tidak. Yunus pun di akhir kisahnya kita melihat bahwa ketika bangsa Niniwe diselamatkan oleh Tuhan, dia ngambek lagi sama Tuhan. Dia duduk, dia ngomong sama Tuhan, lebih baik aku mati. Dia marah sama Tuhan. Tuhan meneduhkan hatinya dengan menumbuhkan tanaman yang membuat dia menjadi teduh. Tetapi dia tetap marah. Dan Tuhan mengirimkan ulat-ulat pengerik menghabiskan tanaman tersebut. Dia marah kepada Tuhan dan Tuhan bilang, Yunus, tidakkah engkau melihat Niniwe yang adalah ciptaanku? Sedangkan tanaman ini bukan ciptaanmu. Engkau tidak punya hak apapun. Tetapi ketika tanaman ini mati, engkau menjadi begitu marah dan kecewa. Masakan aku tidak menyelamatkan bangsaku Niniwe? Bapak Ibu Saudara, ketika kita marah manakah yang seringkali kita itu berpijak? Marah yang destruktif, yang tentu saja mewakili dosa-dosa, kebiasaan buruk kita, sumbu pendek kita, begitu kan ya? Atau marah yang sifatnya itu karena kita ingin mendisiplin, marah karena kita peduli, marah karena kita mengasihi. Saudara, Yesus tercatat juga pernah menunjukkan kemarahannya ketika dia membalikkan meja-meja perdagangan di depan halaman bait Allah. Yesus marah oleh karena rumahnya dijadikan tempat untuk berjualan, tempat untuk mencari keuntungan demi pribadi masing-masing. Tempat di mana mereka menjual korban-korban itu dengan cacat yang seharusnya tidak layak untuk dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Persembahan yang juga harganya begitu mahal. Yesus marah. Tetapi kemarahan Yesus ini adalah kemarahan yang mendisiplin. Kemarahan yang justru menolong untuk mempertobatkan. Bahkan di contoh yang lain Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca catatan di dalam Wahyu, Allah itu memuji kepada jemaat Efesus. Karena mereka membenci, mereka marah kepada para pengajar-pengajar sesat. Kita dapat melihat kontrasnya di dalam 1 Korintus, di mana jemaat itu menjadi abai, tidak menunjukkan kemarahannya terhadap pengajaran-pengajaran sesat. Jadi kemarahan adalah sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Kemarahan adalah satu emosi yang Tuhan izinkan kepada kita. Namun kita perlu ingat kemarahan seperti apa yang Tuhan izinkan. Kemarahan itu saya coba mendaftar begitu ya. Saya pernah marah seperti apa, sama siapa, dalam keadaan apa gitu. Saya pernah marah kepada Tuhan dalam hal yang sangat besar tentang kehidupan saya. Saya marah kepada Tuhan, Tuhan kok saya percaya Tuhan, tapi kok hidup saya seperti diombang-ambing begitu rupanya. Ketika tepat 1 tahun saya percaya kepada Tuhan, kelas 2 SMP. Saya marah sama Tuhan dengan keadaan saya. Saya marah sama papa mama saya karena gak bisa menjamin masa depan saya. Saya marah sama situasi saya. Saya marah dengan berbagai hal yang besar di dalam kehidupan saya. Tapi saya juga mencoba untuk ngulik-ngulik begitu. Hal-hal apa lagi yang bisa membuat saya marah? Jadi marah itu tentu ada jenjangnya ya. Kita kesel, jengkel, lalu marah, lalu kita murka gitu. Jadi dalam bahasa asli sendiri di dalam Matius pasal 5 ayat 22, kata marah yang dipergunakan adalah kita memupuk. Jadi ada benih kemarahan di dalam diri kita, tapi kita pupuk, kita pelihara, kita ladeni di dalam dosa kita. Dan kemarahan itu makin membesar. Tuhan katakan, engkau sudah mendengar tentang
firman Tuhan, hukum Taurat, jangan membunuh. Tetapi Yesus ingin membalikkan paradigma pemahaman dari setiap pendengarnya yang selama ini mungkin mendengar dari ahli Taurat, dari imam-imam tentang hukum Taurat ini. Yesus sedang membukakan satu wawasan baru bahwa jangan membunuh itu akarnya, hal yang detail yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai kita marah. Karena marah Kain membunuh Habel, bukan? Karena marah Musa terdampak, dia tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Hanya diizinkan Tuhan melihat saja dari kejauhan. Karena marah, kita melihat Musa membunuh prajurit Mesir. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita, marah ini dalam bahasa aslinya kita memupuk, dan kemudian juga dalam pengertian lainnya kita itu mendidih. Bapak Ibu tahu kan ya, kalau air mendidih itu seperti apa ya? Jadi ketika kita marah, kita itu mendidih. Darahnya, tensinya naik. Nah, badan kita itu menunjukkan reaksi kepada kita. Jadi ketika kita marah, kita mesti pastikan marah kita ini marah yang karena kita itu harga dirinya terluka, marah karena kita merasa kita paling benar, marah karena kita mau menunjukkan kuasa kita, atau kita marah yang menunjukkan sisi ilahi, sisi yang mendisiplin, sisi yang penuh dengan kasih mempertobatkan. Kita berada pada marah yang mana, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu saya hari ini mengajak kita semua untuk mengubah kemarahan kita menjadi ketenangan. Dari anger menjadi calm, menjadi kalem. Akronim ini akan saya pakai. Yang pertama C, communicate. Ketika kita marah, mari kita belajar untuk mengkomunikasikan, menyampaikan apa yang menjadi pikiran kita sehingga kita merasa kita kok kesel, kita kok jengkel, kok kita kok nggak suka sehingga kita marah. Kita perlu komunikasikan. Saudaraku, suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, cucu-cucumu itu bukan dukun atau bukan paranormal atau pembaca mimik wajah. Kalau engkau marah, engkau berdiam diri, atau engkau banting pintu, orang lain itu belum tentu mengerti. Mereka gak bisa tebak, ini mama lagi kenapa ini? Ini papa kenapa ini? Ini anak saya kenapa ini? Loh, ini orang tua saya kenapa ini? Mereka marah kenapa ini? Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyampaikan pesan dengan clear, dengan jelas. Kita menyampaikan isi hati kita menyampaikan perasaan kita. Tapi tentu saja ketika kita menyampaikan isi hati kita, pikiran kita itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tahu ya, ini apa ya? Dispenser. Kalau kita marah, kita itu seperti ngambil air panas di dispenser kita. Yang merah atau yang biru? Yang merah. Kalau kita lagi marah, kita isi gelas kita itu dengan air panas. Kalau kita marah, kita hidangkan nggak minuman ini ke orang lain panas-panas? Padahal cuaca di luar lagi panas banget, berasap lagi. Kita sajikan nggak buat suami kita, istri kita? Tentu tidak. Apalagi kita ambil air panas lalu kita siram wajahnya begitu, mukanya, karena kita marah. Oleh karena itu kita perlu mengkomunikasikan dan juga kita mengarrange, kita mengatur. Kalau kita lagi panas, teduhkan dulu, dinginkan dulu. Setelah dingin, lalu sajikan. Mama tadi Papa lihat melakukan ini dan itu. Bapak Ibu Saudara, saya tahu ini komunikasi yang susah. Apalagi kita autopilot, sumbu kita pendek. Kita sudah terbiasa, kamu itu loh selalu begini dan begitu. Nah, sekarang kita belajar mengkomunikasikan. Kita atur baik bahasa kita maupun hati kita, pikiran kita. Sehingga apa yang kita sajikan itu bisa diterima oleh lawan bicara kita, oleh pasangan kita, oleh anak kita, oleh orang tua kita.
Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Matius pasal 5 di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit ini, Yesus katakan, engkau yang marah harus dihukum. Bukan hanya berhenti di sana. Engkau yang bilang saudaramu kafir, kafir itu ketiadaan pemilik, artinya dia nggak punya Allah, nggak punya yang disembah, dan Allah juga nggak punya dia. Jadi ketiadaan pemilik, kita itu sedang menyederhanakan Allah. Kita juga merendahkan pribadi tersebut. Kita membuat pribadi itu jadi nggak ada. Dan engkau yang bilang jahil ke saudaramu, engkau akan dilempar ke neraka yang menyala-nyala. Jahil dalam bahasa aslinya itu, maaf saya pakai kata tolol. Tololnya nggak ketulungan. Kalau kata anak muda sekarang itu stupid no play. Bodohnya nggak main-main gitu ya, stupid no play. Kita keluarin kata-kata itu kepada saudara-saudara kita di dalam kemarahan. Ingat, pertama komunikasikan dengan baik. Contoh susah. Betul Bapak Ibu Saudara, karena kita terbiasa menghidupi kedagingan kita, natur berdosa kita. Oleh karena itu saya mendorong sekali Bapak Ibu Saudara untuk memanfaatkan layanan konseling. Mari kita berlatih di sana. Mari ngobrol sama konselor-konselor awam yang ada. Mari ngobrol dengan sahabat-sahabat konselor yang ada. Di sini ada Bu Rosa, ada Bu Liani, Bu Sapta, Pak Ramlan, bahkan Pak Hans yang sudah pindah ke Tangerang masih rela memberikan sesi lewat Zoom ataupun lewat WhatsApp secara online. Manfaatkan layanan konseling yang ada supaya kita belajar mengkomunikasikan. Aduh, contoh itu bukan gaya saya. Bapak Ibu Saudara, memang itu bukan gaya kita. Oleh karena itu Allah yang memanggil kita beribadah hari ini mau kita mencontoh gaya hidupnya. Karena kita pengikut Kristus bukan? Kekristenan itu bukan tentang agama. Kekristenan itu adalah tentang bagaimana kita mengikut Kristus dengan gaya hidupnya, meneladani hidupnya. Kita belajar untuk mengkomunikasikan, mengatur, dan kemudian meregulasikan, menyampaikan isi pikiran kita, amarah kita. Mungkin kita bisa ngeteh sama-sama begitu kan, air yang panas. Kita kasih teh dulu. Oke, tenang, kalem. Sambil celupin tehnya, sudah hangat, okenya sudah bisa diminum. Beb, ngobrol yuk. Aku mau menyampaikan sesuatu. Sampaikan kemarahan kita, namun dengan cara yang membangun. Cara yang tenang. Kenapa saudara? Karena L yang ada adalah loving more. Mengasihi. Kita marah bukan karena kita ingin merusak. Kita marah bukan karena kita ingin merendahkan. Kita marah bukan karena kita ingin memojokkan. Kita marah bukan karena ingin menunjukkan bahwa pribadi itu salah. Tetapi kita marah karena kita peduli. Kita mengasihi. Kita tidak mau saudara kita jatuh ke dalam dosa terus menerus. Kita menunjukkan kasih Allah. Bukankah Allah terlebih dahulu menunjukkan kasihnya kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Bahkan kita yang layak dihukum, dibinasakan ini oleh kasih Allah. Allah lewat Yesus Kristus menyampaikan isi hatinya kepada setiap kita. Mari kita mengasihi lebih. Mari kita tunjukkan kasih kita meskipun kita dalam keadaan yang marah. Kemudian M-nya mature, menjadi dewasa. Di dalam kemarahan kita memastikan bukan hanya kita sendiri yang dewasa karena kita bisa mengatur, meregulasi emosi kita. Tapi kita juga bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Kita belajar untuk mengenal isi hati Tuhan, mengasah kepekaan kita. Sehingga kita mengalami pertumbuhan, naik level. Kalau dulu marahnya 24 jam, ya kurangilah. Firman Tuhan kan bilang jangan sampai amarahmu sampai matahari terbenam. Lumayan 12 jam. Setelah 12 jam, Tuhan katakan jangan sampai amarahmu kamu luapkan, kamu simpan dalam hati, dalam tidurmu, kamu gak tenang. Lumayan, kurangi lagi. Oleh karena itu mari berbicara, ngobrol sama konselor awam, sahabat konselor, dan bahkan manfaatkan komunitas yang ada. Komunitas usia indah, PDP, bahkan yang suami istri ada kompak, keluarga ada kompak. Mari dalam kelompok yang kecil, sharingkan, ngobrol di sana. Ya,
kok aku nggak suka ya sama suamiku tuh begini. Bukan gosip ya, tapi menyampaikan. Kira-kira bagaimana ya menyampaikan kepadanya. Mungkin ada pasangan yang lebih dewasa, pasangan yang lebih matang, itu bisa menolong. Supaya setiap kita terlatih, belajar untuk menyampaikan isi hati kita, perasaan kita yang sedang marah ini. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan mama saya ada di Banjarmasin sekarang, tapi beliau tidak bisa bergabung bersama dengan kita, akan datang di sore hari. Mama saya adalah pribadi yang saya ingat tidak pernah marah sampai main fisik ke saya. Seingatan saya nggak pernah dijewer sama mama saya. Seingatan saya nggak pernah ditempeleng, dipukul sama mama saya. Jadi dari saya kecil, seingat saya, marahnya mama itu hanya sekedar kata-kata. Atau paling panci yang lebih riuh gitu ya. Kalau masak kayak perang di dapur gitu. Jadi sebatas itu, tapi nggak pernah mukul. Dan cerita yang paling nempel di ingatan saya adalah ketika saya mungkin saat itu berada di TK. Dan saya minta uang sama mama, posisi mama saat itu sedang tidur. Dan mama biasa meletakkan dompetnya di atas lemari memang. Dan mama memang mempercayakan anak-anaknya untuk ngambil sendiri begitu ya. Jadi suatu waktu saya ingat, saya lihat abang-abang lewat, mungkin paman-paman kalau di sini ya, abang-abang mainan yang dulu itu bisa tukar botol bekas, bisa tukar kardus bekas dengan mainan-mainan tertentu begitu. Nah, abang-abang ini lewat dan saya kepengen mainan. Lalu dalam posisi mama yang tidur, saya ngomong sama mama, minta duit. Mama bilang ambil sendiri gitu ya, dalam tidurnya masih ngomong ambil sendiri. Jadi saya berpikir, ya saya ambil di dompet mama, lalu saya beli. Mainan yang saya beli adalah mainan polisi-polisian, satu set. Ada pistolnya, ada lencananya, ada bogrolnya pula gitu kan ya. Nah saya main asik, pamer sama teman-teman saya sampai sore. Saya pulang, mama saya sudah nunggu di sana. Dan mama nanya, tadi ambil berapa? Sebagai anak yang masih kecil, yang juga gak tahu hitung-hitungan begitu kan ya. Saya bilang sama mama, ambil satu. Satu itu berapa? Ternyata yang saya ambil adalah uang 20.000. Itu uang yang sangat besar pada saat itu begitu ya. Saya belikan mainan, saya juga gak tahu harga mainan itu berapa. Abang-abang itu bohongi saya juga gak tahu. Yang pasti saya tukarkan satu lembar uang itu dengan mainan pistol-pistolan, borgol dan juga lencananya. Lalu mama menginterogasi saya, marah sama saya. Saya yang tadi keren-kerenan jadi polisi gitu ya, sekarang jadi pelakunya, tersangka. Saya ingat mama itu borgol saya dengan mainan plastik itu, lalu ngomong, kamu gak boleh kayak gitu, tadi ngambil berapa? Ambil satu, gak ngerti gitu ya. Saya ingat itu adalah kemarahan yang membekas di dalam diri saya, tapi ketika usia dewasa ini saya melihatnya sebagai sesuatu yang lucu begitu ya. Begitu lucu. Tapi saya belajar dari mama, papa yang seingat saya tidak pernah memberikan pukulan kepada saya atau melakukan kemarahan secara fisik. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga sebagai anak-anak Tuhan saat ini juga Tuhan percayakan ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kita yang seharusnya boleh berbuah di dalam roh. Kalau tadi firman Tuhan dalam Matius 5:22 menggunakan kata kemarahan sebagai sesuatu yang dipupuk, mendidih. Maka kita sebagai orang pribadi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tidak lagi boleh memupuk kemarahan, emosi negatif kita itu. Sehingga kemarahan kita bertumbuh makin lebat, kemudian berbuah, dan buahnya itu membahayakan orang lain, membahayakan diri kita. Tapi justru Tuhan mau menggeser kita dari yang tadi dipupuk atau kita menggunakan istilah air mendidih. Air mendidih itu dimatikan. Tidak dibiarkan terus dengan api yang makin besar sehingga gosong dan menghanguskan seisi rumah. Tuhan mau menggeser kita, tidak memupuk kemarahan ini, tidak membesarkan kemarahan yang negatif ini. Tetapi justru belajar dari Allah dengan kepekaan yang terus diasah akan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga kita bisa ditolong
untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kita dicangkokkan, bukan? Dicangkokkan supaya kita itu berbuah. Buahnya itu bukan lagi buah kemarahan yang negatif, tetapi buah kemarahan kita adalah pertobatan terhadap diri kita, pertobatan dari orang lain yang kita kasihi dengan menunjukkan amarah kita, kemarahan kita yang mendisiplin itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam diri kita itu digambarkan seperti ada dua serigala. Serigala yang hitam tentu yang sifatnya adalah dosa, kemarahan kita yang negatif, yang destruktif itu, yang merusak. Tapi di dalam diri kita digambarkan juga ada serigala putih, serigala yang baik. Manakah yang akan kita beri makan? Kalau kita pelihara dosa kita, kebiasaan buruk kita, amarah kita yang merusak itu, maka serigala hitam ini akan besar, makin kuat, dia akan mengalahkan, bahkan mematikan akan serigala baik di dalam diri kita. Tapi jika kita memberi makan, memelihara serigala baik ini di dalam diri kita, dan itu hanya semata-mata karena anugerah Tuhan yang sudah hadir di dalam diri kita, memampukan kita mematikan kedagingan kita, maka serigala putih ini akan tumbuh jadi kuat dan mengontrol, mengendalikan serigala hitam ini. Bapak Ibu, pilihannya ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan lupa bahwa maunya Tuhan adalah kita belajar dari marah menjadi kalem. Komunikasikan, atur, mengasihi lebih, dan kemudian bertumbuh dewasa, dan orang yang menjadi lawan bicara kita pun juga ikut bertumbuh. Bapak Ibu yang datang sama anak, sama orang tua, sama pasangan, coba ditepuk. Jangan marah-marah, kita kalem-kalem aja ya. Kita komunikasikan, kita arrange, kita atur, kita kasihi lebih lagi, dan kita bertumbuh bersama-sama. Dari marah, ingat jadi kalem. Kalau ngambil air minum, ingat bukan yang mendidih, bukan yang panas, tapi yang sudah bisa diminum. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, saat ini Kau melihat kondisi daripada setiap anak-anak-Mu. Kami yang ada di dalam kerapuhan, kami yang seringkali juga masih cenderung jatuh di dalam kedagingan kami, kebiasaan buruk kami. Kami yang seringkali mungkin masih seringkali autopilot dengan sumbu pendek kami, menunjukkan kemarahan yang membabi buta, kemarahan yang merusak. Saat ini ya Bapak, Engkau yang telah berfirman, mari Engkau yang bermurah hati juga menolong kami. Roh Kudus, berikan kami kepekaan. Roh Kudus, teduhkan hati kami ketika kami cenderung akan berbuat dosa. Bawa kami untuk melihat isi hati Tuhan, sehingga kami juga dapat menyampaikan marah kami, pikiran kami, emosi kami kepada lawan kami dengan cara yang tepat, dengan cara yang Tuhan mau tunjukkan kepada orang lain, sehingga melalui hidup kami, orang lain dapat berkat, orang lain juga boleh kenal Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, berikan kami keteduhan, berikan kami kekaleman, sehingga dalam setiap amarah kami boleh menunjukkan kasih Tuhan kepada semua orang. Ini doa kami, ini ucap syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.